warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jemaah Masjid At-Taqwa Jalan Damai Kebayoran Baru, judul khutbah kita hari ini, sempurnakan iman dengan sabar. Sebuah tinjauan tasawuf yang disaripatikan dari buku Wanita di Wajahmu Kulihat Surga yang bernuansakan tasawuf, karya Buya Alfiz Caniago, dan kitab Indeks Hadis dan Syarah, karya saya Buya Alfiz Caniago. Saudara yang berbahagia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat, seekor lebah makan dari makanan yang baik, menghasilkan sesuatu yang baik, hinggap di atas ranting dan tidak merusak apa-apa. Ketika lebah itu terbang, seluruh organ tubuhnya bergerak. Tidak ada satupun yang tidak bergerak, kecuali satu yang tidak terlihat oleh mata. Kemudian lebah itu hinggap sambil mengisap sari madunya. Seluruh anggota yang tadinya bergerak kemudian berhenti bergerak, kecuali yang satu yang luput dari pandangan mata. Begitu juga ketika seseorang minta tolong, aku tenggelam. Saudara, sesungguhnya dia belumlah tenggelam, karena orang yang tenggelam bukan dari teriakannya. Demikian Jalaluddin Rumi mengibaratkan tentang Tuhan. Jadi bukan dari teriakan seseorang tentang ketakwaannya kepada Tuhan, kepada Allah, tapi dari kerendahan hatinya secara total. Sekali lagi saudara, bukan dari teriakan kita bahwa aku ini pengagum Allah, aku ini paling orang yang bertakwa, tapi dari segala kerendahan hati secara total dan sabar. Ingat ini, dan sabar. Saudara yang berbahagia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yasbir yusabbirullah wa man utiya ahadu min ata'in khairun wa awsa'u min as-sabri." Artinya, barang siapa yang sabar, Allah akan menganugerahkan kesabaran itu kepadanya. Tidaklah satu pemberian yang diberikan kepada manusia yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Masya Allah. Tidak ada yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Karena itu, wahai saudaraku, mari kita belajar sabar. Implementasikan sabar dalam sikap hidup kita. Kalau kita tidak bisa sabar, apa yang bisa kita buat? Allah yang menetapkan. Sabar, sabar. Sabar itu indah, saudara. Sabar itu kunci kebahagiaan. Sabar itu mendatangkan kenikmatan hidup. Kalau kau sabar, hidupmu akan tenang, hidupmu akan bahagia. Apapun nikmat yang menerimamu, yang kau datang kepadamu, apapun cobaan yang datang kepadamu, semua kamu terima dengan kesabaran. Tidak lupa diri. Saudara yang berbahagia, dan sabar itu senantiasa dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah. Saudara yang berbahagia, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu fattaqullaha la'allakum tuflihun. Surat Ali Imran ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Kuatkan kesabaranmu dan tetaplah bersiaga di perbatasan negerimu. Bertakwalah kamu kepada Allah. Kamu pasti beruntung. Surat Ali Imran ayat 200. Sidang jemaah Masjid At-Taqwa, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Emosional sering mengganggu kehidupan manusia. Bagi mereka yang tidak sabar, kegagalan sudah hampir sampai di puncak, tapi karena tidak pandai mengandaikan emosi, akhirnya jatuh lagi ke bawah. Saudara yang berbahagia, emosi sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Ketika menghadapi musibah, ketika kehilangan sesuatu, atau batal transaksi, maupun saat mengambil keputusan. Saudara sedang yang dimuliakan Allah, Daniel Goleman menulis buku diberi judul Emotional Intelligence. Isinya mengungkapkan betapa pentingnya memperhatikan kecerdasan emosional itu, yang selain kecerdasan otak, kita juga perlu kecerdasan emosi.
Banyak orang yang cerdas, tapi karena tidak bisa mengendalikan emosinya, kecerdasan itu justru menjadi penyesalan baginya. Saudara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasru ma'as sabri wal faraju ma'al qarbi wa inna ma'al usri yusra." Kemenangan itu dibarengi dengan kesabaran. Persoalan itu diiringi dengan solusi. Walaupun banyak persoalan, tapi pasti ada solusinya. Kuncinya apa? Kuncinya sabar. Sabar itu bukan menyerah kepada kesulitan, bukan lari dari kesulitan, bukan. Tapi berani mengatasi kesulitan itu dengan sabar. Ya. Kesulitan itu diiringi ya oleh kemudahan. Kuncinya itu sabar. Saya ulang lagi saudara hadis yang tadi. Wa man yasbir yusabbirullah wa ma utiya ahadu min ata'in khairun wa awsa'u min as-sabri. Barang siapa yang sabar, maka Allah akan menganugerahkan kesabaran itu kepadanya. Karena itu rebutlah kesabaran itu. Insya Allah, Allah akan menganugerahkan kesabaran itu kepada kita. Seseorang tidak dikurniakan sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari sabar. Renungkan ini baik-baik, implementasikan dalam sikap hidup. Begitu besarnya manfaat sabar. Sabar yang sebenar-benarnya sabar. Bukan kalau sabar bila ditampar pipi kanan berikan pipi kiri, itu bukan sabar namanya. Bodoh. Saudara yang berbahagia, ada kisah seseorang yang tidak berhasil mengendalikan emosinya. Suatu hari ia mengajak keluarganya untuk menonton opera. Kemudian salah seorang di antara anaknya ingin membuat kejutan, dia pulang lebih dahulu. Masuk ke rumah. Setelah pada pulang semua, begitu masuk ke dalam rumah, ayahnya melihat ada pintu kamar mandi yang terhidup. Si ayah langsung mengambil senjata dan membedeknya. Begitu pintunya terbuka, langsung jeder. Ternyata peluru yang dia tembakkan itu yang membolongi kepala anak yang dia cintai. Kenapa saudara? Karena kurang terlatih dalam sabar. Karena itu saudara, sekali lagi, ya, bersabarlah. Ada 3 hal yang harus dilakukan ketika sedang menghadapi musibah, yaitu bersabar, berdoa, kemudian tabah menunggu jalan keluar. Penting untuk diingat, sesungguhnya yang harus kita nikmati dalam hidup ini, tolong ingat baik-baik. Sesungguhnya yang harus kita nikmati di dalam hidup ini, ya, adalah proses, saudara. Bukan hasil. Sekali lagi, proses yang harus kita nikmati. Kalau hasil itu output dari proses. Kalau dalam proses kamu tidak sabar, kemungkinan besar kamu gagal. Apapun yang kamu lakukan.
Yang rumit akan menjadi lebih rumit, bahkan yang mudah bisa menjadi susah. Karena itu sekali lagi saudara, ini yang perlu kita nikmati, berproses. Saat berproses itu, nah kelihatan siapa yang sabar, siapa yang tidak. Bukan berarti kita tidak memiliki kepentingan, kecerdasan intelektual kita butuh itu. Goldman mengatakan dia menemukan orang yang IQ-nya, orang Amerika yang IQ-nya di atas 135. Tetapi ternyata dia menjadi pegawai orang yang IQ-nya rata-rata di bawah 100. Artinya apa, saudara? Artinya orang pintar menjadi pegawai orang bodoh. Kenapa? Karena tidak cerdas secara emosional. Walaupun secara intelektual dia hebat, cerdas, dia runtuhkan gunung, keluar semennya, keluar batu baranya, keluar emasnya. Tapi kalau dia tidak cerdas secara emosional, itu bisa menjadi petaka yang akan menyesal seumur hidup. Karena itu jangan abaikan kecerdasan emosional. Di dalam Islam disebut dengan sabar, saudara. Ya, sekali lagi di dalam Islam disebut dengan sabar. As-sabru ma'as sabri wal faraju ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum jahatahu innahu huwal ghafurur rahim. Saudara, di dalam sebuah hadis dinyatakan ketika dari kalangan Ansar meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah memberi apa yang mereka minta. Kemudian mereka minta lagi, diberikan lagi oleh Rasulullah. Lalu diminta lagi, diberikan lagi oleh Rasulullah, sehingga habis apa yang Rasulullah punya. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, apa saja kebaikan yang ada pada diriku tidak akan aku sembunyikan, kata Rasulullah. Ini pesan, salah satu tanda-tanda orang yang sabar. Artinya perbanyak sedekah. Jangan takut miskin. Tabassamuka fi wajhika laka sadaqatun wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar laka sadaqatun. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah bagimu. Laranganmu terhadap yang mungkar, ajakanmu terhadap yang ma'ruf, sedekah bagimu. Karena itu perbanyak sedekah, sedekah dan sedekah. Sedekah harta makin kaya, sedekah ilmu makin pintar. Sedekah doa cita-cita tercapai. Kau buang duri di jalan, itu sedekah. Karena itu dalam kepedulian kita dalam hidup bermasyarakat, perbanyak sedekah. Jangan dipikir kita akan miskin karena sedekah. Dah, makin kau bersedekah, sumber rezeki akan mengalir kepadamu. Yakin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Ya. Sedekah senyum awet muda, Masya Allah, senyum saja sedekah. Oleh sebab itu orang-orang yang rajin bersedekah adalah orang-orang yang tertata hatinya dengan baik. Dia mengerti tentang hakikat hidup.
Ya, dia menjaga hatinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dukhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi ridha. Maka masuklah ke dalam jemaah golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Surat Al-Fajr, surat 89 ayat 27 sampai 30. Saudara, karena itu saudara, nafsul mutmainnah, mari kita coba raih ketenangan jiwa, hati yang mutmainnah. Kalau nafsu lawamah adalah jiwa yang masih cacat, celah. Walaupun dia menerima hidayah, petunjuk dari Tuhan, patuh kepadanya dan selalu ingin berbuat kebajikan, tapi sang pemilik kadang-kadang melakukan perbuatan maksiat atau sewaktu-waktu tidak dapat menguasai hawa nafsinya, yakni godaan syaitan. Karena itu saudara, ya, jangan kita tergesa oleh nafsu lawamah ini. InsyaAllah orang-orang yang sabar akan mampu mengendalikan hatinya, jiwanya, perasaannya, insyaAllah. Ya. Rasulullah Ta'ala bersabda, "Wala ya'jabannaka mar'un kasaba ma la min haramin fa innahu in anfaqahu wa tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu wa in tarakahu lam yanbarak lahu fihi wa in baqiya minhu syai'un kazadadu 'alan nar." Janganlah kamu mengagumi orang-orang yang peroleh harta dari rezeki yang haram. Sungguhnya bila dia menafkahkan atau menyedekahkan, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan bila disimpan hartanya itu tidak akan berkah. Bila tersisa pun harta itu akan menjadi bekal neraka di neraka kelak. Hadis riwayat Abu Daud, ya, kitab Indeks Hadis dan Syarah, ya, hadis jilid 1, ya, hadis nomor 553, karya Buya Haji Muhammad Al-Hafiz Syaniago. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa du'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.